warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tatik Family. Mana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini saya akan membuat video itu kegiatan sehari-hari di hari weekend. Kebetulan hari ini itu satu hari sebelum Ramadan. Saya akan masak menu untuk makan hari ini dan untuk nanti sahur. Nah, untuk menunya saya akan membuat sambal goreng kentang, rendang, dan sayur sop. Kita ikutin terus ya videonya. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Tatik Family. Dan tak lupa juga klik tombol like dan share. Kita ikuti kelanjutan videonya. Teman-teman, untuk yang pertama saya akan buat sayur sop dulu, dan ini semua sayuran udah saya potong-potong dan udah saya cuci, jadi siap untuk dimasak. Untuk sayurannya ada wortel, ada kentang, nih ada kol, dan saya mau buatnya sop iga. Ini iganya sudah saya presto kemarin dan masukin freezer ya, jadi masih kelihatan agak beku. Kemudian udah ada bawang putih, bawang merah untuk taburan nanti sayur sopnya. Di sini ada seledri dan bawang daun. Untuk bumbunya saya cukup gunakan lada dan bumbu racik, nanti tinggal tambah garam aja, nggak pakai gula. Bumbu racik, garam, dan lada. Nah, kita ikuti prosesnya. Nah, teman-teman, airnya udah mendidih. Jadi saya akan masukkan terlebih dahulu iganya. Kemudian saya langsung masukin kentang. Langsung masukin wortel. Biarkan sayurannya matang. Kalau iganya sih udah matang, udah empuk ya, jadi tinggal manasin aja. Nanti setelah sayurannya matang baru saya kasih bumbu. Nah, untuk sayurannya ini udah matang, saya akan masukin dulu bumbu raciknya. Dan tambahin lada. Kemudian tambahin garam. Nah, seperti ini teman-teman iganya. Kemudian saya masukin kolnya, karena ini bentar lagi juga udah matang. Dan jangan lupa dicicipi rasanya ya. Nah, ini kolnya udah agak matang, jadi saya yang terakhir masukin bawang daun dan seledri. Untuk kuahnya agak keruh karena dari kaldu iga sapinya ya. Nanti kalau udah matang ini tinggal ditaburi bawang goreng. Wangi banget. Udah matang, jadi akan saya matikan dulu. Nanti saya akan goreng bawangnya, baru dimasukin ke dalam sayur. Nah, sekarang saya mau goreng bawangnya. Saya pakai bawang merah dan bawang putih ya, jadi biar wangi, sopnya juga enak. Nanti ini bawang kalau udah matang langsung masukin ke dalam sopnya. Ini bawangnya udah wangi, udah matang, saya langsung masukkan ke dalam sopnya. Wangi banget. Nah, untuk menu yang pertama udah matang, kita lanjut ke menu berikutnya. Nah, untuk menu kedua yaitu saya akan membuat sambal goreng kentang. Ini saya akan goreng dulu kentangnya. Untuk kentangnya udah matang ya, seperti ini ya, udah kering. Saya akan angkat dulu kentangnya. Nah, untuk bumbu sambal goreng kentangnya ada bawang putih, ada bawang merah, lengkuas, kunyit, jahe, daun jeruk,
serai sama salam. Ini untuk bumbu bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, sama kunyit, sama sedikit serai saya akan blender. Oh iya, untuk cabenya nggak saya gunakan di sini ya, karena saya udah punya cabai yang udah di blender, udah ditumis. Jadi nanti ketika bumbu ini ditumis udah setengah matang, baru saya masukin cabai yang sudah di blendernya. Nah teman-teman, bumbunya udah saya blender. Oh ya, tadi lupa untuk bumbunya dikasih kemiri juga ya. Tadi saya lupa untuk videoin ketika kemirinya dimasukin ke dalam blenderan ini. Bumbu ini akan saya tumis terlebih dahulu. Nah sekarang saya mau menumis bumbunya terlebih dahulu. Kemudian masukkan salam, daun jeruk, sama serai. Untuk cabenya nanti terakhir ya saya masukkan. Ini akan saya tumis sampai wangi. Saya akan tambahkan dulu penyedap, yaitu dengan kaldu jamur secukupnya aja. Kemudian garamnya secukupnya aja dulu ya, takut keasinan. Kemudian gula putih. Nah untuk cabenya udah ready seperti ini ya, udah saya tumis, jadi nanti tinggal disatukan aja ke bumbu yang lagi ditumis. Semuain aja bumbunya. Nah seperti ini untuk bumbu sambal goreng kentang. Kalau saya buat biasanya saya kasih santan jadi biar enak, cuma tadi lupa beli santannya, jadi udah deh nggak usah pakai santan karena udah ada penggantinya, kemiri. Ini biarkan tumis dulu sampai matang, baru nanti masukkan kentangnya. Nah ini bumbunya udah matang, mau saya masukkan kentangnya. Tuh bumbunya berlimpah banget kan, enak banget. Ini lebih bagus kalau pakai cabenya cabai merah yang besar-besar itu loh, warnanya bagus banget, cuma nggak ada, jadi ya udahlah pakai cabai merah biasa aja, yang penting rasanya enak. Nah untuk menu kedua sambal goreng kentang udah selesai, kita lanjut menu ketiga. Nah ini sambal gorengnya udah matang, seperti ini penampakannya. Nah untuk menu yang ketiga saya akan membuat rendang. Untuk bumbunya udah saya beli, bumbu yang udah digiling di pasar. Bumbunya enak banget karena saya sering beli di tempat ini. Untuk dagingnya saya udah beli 1 kilo. Ini saya udah cuci tangan ya. Untuk dagingnya saya potong kecil-kecil kayak gini, biar yang pertama biar cepat matang, yang kedua biar ketika anak-anak makan gak ada daging yang kebuang. Jadi istilahnya kalau kurang bisa ngambil lagi gitu, yang kecil-kecil kayak gini. Oh iya, untuk tips buat rendang ataupun buat semur daging biar cepet matang, ini sepengalaman saya ya. Jadi saya kalau beli daging itu saya nggak langsung dimasak, saya langsung masukin dulu ke freezer minimal 1 hari lah, biar si urat-uratnya atau otot-ototnya atau dagingnya lembek. Nah seperti ini tuh, jadi nanti masaknya cepet. Ini udah lembek banget tuh, si serat-seratnya udah lembek. Nah seperti itu tuh, ini udah lembek kan. Kalau misalnya kita baru beli langsung dimasak, itu biasanya agak lama. Jadi saya mengantisipasi biar cepat seperti itu. Dan untuk santannya saya gunakan santan peres yang udah diperes asli ya. Di pasar kan, kalau di sini di pasar banyak yang jual santan yang udah diperes gini tuh, jadi kental banget. Jadi saya buat daging sekilo beli santan ukuran ininya 5, kemudian dikasih santan yang agak bening tuh, jadi biar enak kalau santannya
banyak. Untuk santan beningnya seperti ini, tuh beda kan, ini bening, yang ini agak kental kayak gitu. Jadi saya masak rendang ini airnya cukup dari air ini aja, nggak dikasih air mentah ya atau air bening, jadi cukup dari si santan ini aja. Biasanya suka dikasih daun kunyit ataupun daun salam ataupun apalah, ini enggak, kehabisan kali di tukang bumbunya. Tapi tanpa daun-daunan juga udah enak sih, jadi saya enggak pakai daun-daunan. Nah, ini akan saya tumis sampai setengah matang, dan saya nggak kasih bumbu-bumbu yang lain lagi karena ini udah cukup untuk rasanya, jadi tinggal tambah santan aja nanti. Nah, untuk bumbunya udah setengah matang, saya mau masukkan dagingnya. Tangan saya udah bersih ya teman-teman. Ini akan saya biarkan dulu sebentar biar airnya meresap dulu, baru saya kasih santan encer. Jadi untuk santan yang kentalnya saya dikasih nanti ya, ketika udah mau diangkat atau mau matang baru saya masukkan santan kentalnya. Jadi selama proses pemasakan saya gunakannya santan encer aja dulu. Nah, saya akan masukkan santan yang encernya dulu. Nah, seperti ini. Nanti biarkan sampai menyusut. Dan langkah baiknya ini ditutup ya biar cepat matang. Sekali-kali tetap harus diaduk. Nanti kalau udah agak menyusut airnya tambahin lagi santan encernya. Nah, rendangnya seperti ini baru dikasih santan yang encer 1 bungkus. Nanti biarkan ini menyusut, terus saya tambahin lagi santan encer yang kedua. Nah, ini yang pertama udah seperti ini. Kemudian saya akan masukkan santan encer yang kedua. Pokoknya sampai dagingnya benar-benar empuk, lakukan terus seperti itu ya. Biasanya sih nggak nyampe 1 jam udah matang. Jadi nanti setelah ini agak empuk, saya akan masukkan santan yang kentalnya. Nah, sekarang kita masukin santan kentalnya. Di sini saya gunakan 4 bungkus santan kental ini ya. Tadi di awal udah saya masukin 1 bungkus, nggak ke rekam ya, nggak ke videoin. Nah, seperti ini. Nanti tunggu sampai airnya menyusut. Tapi kalau udah santan kentalnya dimasukin, harus sering diaduk biar enggak gosong. Biasanya kan suka gosong di bawah, jadi harus sering diaduk. Tapi insya Allah ini enggak gosong di bawah karena pakai kualinya yang teflon atau anti lengket. Saya akan biarkan terlebih dahulu ya ini rendangnya biar matang dulu. Nah, rendangnya udah mulai mengental. Terus diaduk-aduk ya biar enggak berkerak di bawahnya. Biarkan sampai kuah ini agak menyusut.
Kalau udah dikasih santan kental, bumbunya jadi ciprat-cipratan ya, jadi ya lumayan lah, ke tangan agak panas gitu karena ada cipratan dari si bumbu ini. Nah teman-teman, rendangnya udah mateng. Jadi saya kalau masak rendang seperti ini nggak sampai kering karena anak-anak sukanya ada bumbu basahnya ini nih itu. Dan ini enggak terlalu merah juga ya karena ya udah pedes kayak gitu teman-teman. Ini mau saya angkat terlebih dahulu. Nah ini rendangnya seperti ini penampakannya, wangi banget teman-teman. Saya biasa kalau buat rendang itu kan gak bakal habis sehari, jadi saya masukkan ke tempat-tempat kecil kayak gini. Nah ini jadi 4 tempat dan tadi 1 mangkok. Yang ini buat stok kalau nanti pengen makan rendang, jadi saya masukin ke freezer. Jadi 1 tempat gini itu untuk 1 kali makan ya. Jadi nanti saya keluar kalau pengen makan rendang nih, keluarin 1 cup kayak gini, diangetin. Nah seperti itu teman-teman. Soalnya kalau misal disatuin jadi 1 mangkok itu kan udah keaduk-aduk lah, udah kena campuran nasi atau apalah namanya anak-anak ya, jadi takut basi. Jadi biar aman dan biar tetap higienis ibaratnya, jadi saya langsung dimasukkan ke tempat-tempat kayak gini. Nah semoga jadi solusi buat bunda-bunda semua yang punya stok makanan yang banyak dan gak bakal habis 1 hari, mendingan masukin ke freezer jadi nanti tinggal diangetin. Nah alhamdulillah teman-teman udah selesai masaknya, yaitu masak sayur sop, masak sambal goreng kentang, dan masak rendang. Dan atas nama Tatik Family saya mohon maaf lahir dan batin. Nah saya akhiri dulu videonya dan nanti ketemu lagi di video berikutnya. Dan insya Allah saya akan membuat video sahur di hari pertama, nanti seperti apa situasinya kalau keluarga kita sahur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.